sampai pada kesimpulan bahwa ibu kota Sindok pada abad 10 itu bentuknya seperti barak militer. Ing wekasan iku dadi betik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 18 September adalah hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Pasuruan. Maka dari itu saya mengajak masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk memanfaatkan momentum hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1093 ini untuk kebangkitan kita dari pandemi COVID-19 dengan lebih produktif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1093. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan momentum ini sebagai motivasi bahu-membahu membangun Pasuruan agar lebih sejahtera dan maju. Lapor, apel peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1093 tahun 2022. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Serta apel khususnya jajaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, para staf ahli, Minggu tanggal 18 September tahun 2022 masyarakat Kabupaten Pasuruan bersukacita merayakan Hari Jadi ke-1093. Peringati Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1093 di tengah-tengah mulai melandainya COVID-19. Pastinya, kata Bupati Irsyad Yusuf, hal itu harus dimaknai sebagai momentum kebangkitan bersama dari pandemi COVID-19 seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada saat memimpin seremonial peringatan Hari Jadi di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti beberapa waktu lalu. Bangkit dari kondisi krisis kesehatan global yang melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun terakhir sudah sepatutnya disikapi dengan lebih produktif dan inovatif. Hal itu selaras dengan tema peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan tahun ini, yaitu kita satukan semangat untuk bangkit dari pandemi menuju percepatan pemulihan ekonomi. Sebagai bentuk semangat dan optimisme pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam membangkitkan perekonomian yang sempat lesu akibat pandemi dan wabah penyakit mulut kuku atau PMK pada hewan ternak. Dampak dari membaiknya pandemi, kegiatan pembelajaran tatap muka di semua tingkatan bisa dilaksanakan dengan lancar dan geliat aktivitas perekonomian sudah berangsur kembali normal. Hal ini pastinya memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM kita. Semangat kebersamaan dan kekompakan inilah kunci kebangkitan Kabupaten Pasuruan agar lebih baik, ungkap Bupati didampingi Wakil Bupati Mujib Imron yang keduanya tampak berwibawa dengan mengenakan busana isyana pakaian khas Kabupaten Pasuruan yang epik dan estetik. Seusai upacara berakhir, Bupati dan Wakil Bupati berkesempatan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada beberapa kelompok tani binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yaitu kelompok tani Sumbersari Desa Cowek Kecamatan Purwodadi, kelompok tani Lestari Desa Baledono Kecamatan Tosari, kelompok tani Tunggak Semi Desa Sumberrejo Kecamatan Pandaan, dan kelompok tani Makmur Desa Manarui Kecamatan Bangil. Kecamatan juara 1 diperoleh oleh Kecamatan Tosari, juara 2 Kecamatan Bangil, juara 3
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti hari jadi adalah hari kelahiran. Arti lainnya dari hari jadi adalah saat pertama kali digunakan atau selesai dibuat atau diresmikan. Prasasti adalah sebuah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan berpermukaan keras yang dapat bertahan lama. Prasasti merupakan benda peninggalan sejarah yang isinya adalah tulisan dari masa lampau. Tulisan tersebut bisa dicatat di atas batu atau tanah liat serta logam atau tanduk binatang dan dengan penulisan menggunakan huruf pada eranya masing-masing. Namun ada juga prasasti yang menggunakan gambar-gambar atau simbol sebagai lambang suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Lantas apa hubungannya sebuah prasasti dengan hari jadi suatu wilayah? Kebanyakan para arkeolog serta pemerhati sejarah menghubungkan kalimat yang terkandung pada sebuah prasasti serta tempat ditemukannya prasasti tersebut dengan berdirinya wilayah itu. Suatu misal pada sebuah prasasti menyebut nama suatu daerah, maka berpedoman pada era apa prasasti itu dibuat dapat memunculkan estimasi bahwa wilayah yang disebutkan pada prasasti ada sejak era prasasti itu dibuat. Namun dengan teori tersebut, apa dapat menjamin ketepatan dalam menentukan hari jadi suatu wilayah? Untuk menelisik sebuah ibu kota dari 1000 tahun yang lalu sangat sulit. Tidak ada indikasi yang benar-benar kuat untuk klaim ya bahwa tempat ini adalah bekas ibu kota. Merupakan tugas arkeolog dan sejarawan untuk mencari bukti lain yang mendukung sebuah prasasti yang digunakan sebagai acuan hari jadi suatu wilayah. Sebuah prasasti yang sudah jelas menyebut nama suatu wilayah belum tentu wilayah tersebut sudah ada sejak prasasti itu dibuat dan bahkan bisa saja wilayah itu lebih tua atau sudah ada sebelum prasasti. Di samping juga gejala yang menaik lagi, mengapa Sindo perlu memunculkan wangsa untuk dirinya sendiri dengan sebutan Isana Wangsa. Sedangkan Isyana sendiri dalam kosakata Sanskerta itu artinya sama juga dengan Rajasa, sama juga dengan Saila Indra. Nah, Sindo sendiri pada waktu mulai berkuasa tahun 851 dan 852, dalam kurun waktu yang kurang dari 2 tahun, dia menerbitkan banyak prasasti dan tersebar bentangannya itu mulai dari yang paling jauh itu di daerah Jombang, kemudian sampai ke Malang Selatan. Bahkan pada prasiturian itu, bagian paling bawah sendiri menyebutkan ada frase yang berbunyi Makatowo Sri Maharaja Makadatuan Itamlang. Jadi pada waktu tahun 852 Saka itu, atau kalau konversi Maseinya ya 929 Masehi, Sindo berkerajaan di Tamlang. Mengapa dia harus mengatakan pada prasastinya bahwa pada tahun itu dia bertahta atau berkeraton di Tamlang? Ini menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji. Apakah dia sedang dalam rangka memproklamirkan diri bahwa dia mempunyai keraton yang berbeda dengan pendahulunya, atau dia ingin menyampaikan bahwa dia
baru saja melakukan proses pemindahan dari ibu kota yang sebelumnya ke ibu kota yang baru. Perihal Tambelang, sampai sekarang para ahli pun masih belum sepakat di mana Tambelang itu sebenarnya, kecuali ada beberapa hipotesa misalnya mengatakan bahwa bunyi dari Tambelang atau Tambelang itu kalau kita hubungkan dengan toponim modern, antara lain bisa ditemukan satu ada di Jombang, itu masih ada toponim Tembelang, nama desa sekaligus nama kecamatan. Kemudian di Blitar juga ada nama dusun, nama Tembelang. Bahkan Profesor Kaspari sendiri yang selama puluhan tahun mengkaji mengenai Sindok sampai pada kesimpulan bahwa ibu kota Sindok pada abad 10 itu bentuknya seperti barak militer. Jadi bisa bongkar pasang. Ketika kondisi sosial politik tidak memungkinkan, maka dia akan pindah dengan mudah. Tidak perlu menghancurkan infrastruktur yang mereka buat. Sampai hari ini kita menjadi begitu sulit untuk mengetahui situs bekas istana dari abad 10. Perihal tentang Sindok itu sendiri, dari mana kita tahu bahwa dia adalah orang yang pernah menjadi pejabat tinggi pada masa raja sebelumnya, tapi kita tidak pernah tahu leluhurnya. Kita tidak pernah tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya. Tapi yang jelas pada masa Raja Tulodong dan Raja Wawa, dia sudah muncul, dikenal sebagai pejabat tinggi. Prasasti Gulung-Gulung ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang. Nama lainnya dari prasasti ini adalah Prasasti Singosari V. Prasasti Gulung-Gulung merupakan prasasti tertua dari masa Pusindok dan dibuat dari batu. Huruf dan bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno. Prasasti Gulung-Gulung dikeluarkan pada hari Selasa Pahing tanggal 9 Suklapasa bulan Waisaka tahun 851 Saka atau tanggal 20 April tahun 929 Masehi. Pada saat itu Rakrian Hujungpu Maduraloka memohon kepada Sri Maharaja Rake Halu Pusindok Sri Isanawikrama Darmot Tungadewa agar diperbolehkan menetapkan sebidang sawah di Gulung-Gulung yang telah dihadiahkan kepadanya seluas 7 tapak dijadikan sima. Tujuannya untuk dijadikan tanah wakaf atau dharma kesetra berupa tanah sawah di Kusala bagi bangunan suci Rakrian Hujung yaitu Sang Hyang Mahaprasada di Desa Hemat. Penghasilan sawah itu akan dijadikan persembahan bagi Sang Hyang Kahyanan Panawan. Persembahan itu berupa seekor kambing dan 1 pada beras yang diberikan setahun sekali yaitu pada waktu upacara pemujaan bagi Batara yang ada di Desa Panawan. Hal itu disebabkan karena dulu kahyanan di Desa Panawan ada di Gunung Wankedi. Jadi sebenarnya hanya ada 1 Batara yang dipuja baik yang ada di Desa Hemat maupun Desa Panawan. Jika sedang diadakan pemujaan di Desa Panawan maka penduduk di Desa Hemat juga mengikuti upacara tersebut, begitu pula sebaliknya. Upacara pemujaan di kedua bangunan-bangunan suci dilakukan pada saat matahari melintasi garis khatulistiwa pada bulan Maret dan September. Selain itu ada sima lain yang terdapat di Desa Batuan, Desa Guru, Desa Air Gilan, dan Desa Gapuk. Desa-desa itu berkewajiban untuk memberi persembahan kepada Sang Hyang Prasada di Desa Hemat dengan rincian kewajiban yang telah ditentukan oleh masing-masing desa. Raja mengabulkan permintaan tersebut dan kedua desa itu pun dijadikan sima yang tidak diwajibkan membayar pajak. Sesudah upacara peresmian selesai, maka Rakrian Hujungpu Maduraloka membagikan hadiah kepada para pejabat kerajaan dan para saksi yang turut menyaksikan upacara tersebut. Dalam prasasti Gulung-Gulung ini disebutkan beberapa nama tempat yang kemungkinan besar berada di daerah Malang dan Pasuruan.
Nama Bantaran saat ini masih ada sebagai nama sebuah kampung berada di Kecamatan Lowokwaru, Malang. Juga disebut-sebut sebuah gunung suci bernama Wangkedi. Disebutkan bahwa terdapat suatu bangunan suci yang besar berjuluk Kusala Rakrian Hujung Mahaprasada I Hemat dan Sang Hyang Kahyangan I Pangawan. Kedua bangunan suci itu dikatakan berasal atau turunan dari Gunung Wangkedi yang merupakan mula kahyangan atau tempat bersemayam hyang yang pertama atau utama. Mungkin nama Wangkedi adalah nama asli Gunung Bromo di kemudian hari. Begitu pula dengan Gapuk yang kemungkinan besar merupakan suatu daerah di wilayah Pasuruan bagian timur, yaitu Desa Gapuk, Kecamatan Rejoso. Namun apabila Gapuk yang disebutkan dalam prasasti Gulung-Gulung memang benar Desa Gapuk Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, berarti alangkah tepat bahwa hari jadi Desa Gapuk lebih akurat dibandingkan dengan Kabupaten Pasuruan itu sendiri yang hari jadinya berpedoman pada prasasti Cungkrang yang di dalamnya tidak satu kalimat pun menyebutkan nama Pasuruan. Hal yang memperkuat dugaan kami bahwa Gapuk yang tertulis pada prasasti Gulung-Gulung adalah Desa Gapuk Kecamatan Rejoso dengan kami temukannya beberapa situs-situs bersejarah di Kecamatan Rejoso dan sekitarnya. Di antaranya adalah Situs Sendang Tirta Soka Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Situs Sentong Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Situs Sendang Manik Desa Manikrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Ranua Kunin atau Ranu Kuning atau Danau Ranu Grati Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Peninggalan-peninggalan era megalitikum Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Candi Putu Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Candi Kenteng Tugu Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Sebuah situs candi dan prasasti di Desa Ketonggo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Situs Sendang Patirtan Desa Gading Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Alih aksara dan pembahasan prasasti Gulung-Gulung dimuat di dalam 3 prasasti batu zaman Raja Sindok, OJO 38,
63-9, EEI 4, 104-105. Prasasti gulung-gulung sekarang disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris D88. Kepada Lambang Daerah Kabupaten Pasuruan. Hormat!